Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel inbiarena_id bersama saya Ikvina An-Nabil dengan NIM 126210213135. Saya berasal dari kelas Tadris Bahasa Indonesia 5B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab persoalan dari Bu dosen Bu Maulida. Untuk soal yang pertama, ada mengapa seorang calon pengajar BIPA harus mampu menyusun perencanaan pembelajaran BIPA? Nah, jawabannya salah satu alasannya karena dengan adanya perencanaan pembelajaran BIPA, pembelajaran di kelas menjadi lebih tersistematis. Pengajar merasa lebih terarah dalam merancang metode pembelajaran yang lebih sesuai dengan karakteristik siswa asing atau siswa dari negara lain. Kemudian, hal ini tentu akan membuat kegiatan pembelajaran menjadi lebih senang dan meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Untuk soal yang kedua, bagaimana pengertian dari perencanaan pembelajaran BIPA? Nah, perencanaan pembelajaran BIPA ini merupakan suatu proses merancang kegiatan pembelajaran yang ditujukan untuk mengajarkan bahasa Indonesia kepada individu yang bukan penutur asli bahasa Indonesia. Dan soal yang ketiga, komponen apa saja yang terkait dengan perencanaan pembelajaran BIPA? Nah, di sini terdapat komponen pembelajaran. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, kemudian ada peserta didik, kemudian ada materi pembelajaran, kemudian ada metode pembelajaran, kemudian ada rencana pembelajaran, kemudian ada penilaian dan evaluasi, kemudian ada sumber daya, lalu lingkungan pembelajaran, terus penyesuaian, dan evaluasi dan perbaikan. Nah, di sini tujuan pembelajaran ini ditentukan dengan menentukan tujuan yang ingin dicapai oleh peserta didik dalam mempelajari bahasa Indonesia. Tujuan ini harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Kemudian, materi pembelajaran ini dipilih dan dikembangkan sesuai dengan kemampuan dan tujuan pembelajaran peserta didik. Materi ini bisa mencakup teks audio, video, serta berbagai bahan ajar lainnya. Kemudian ada metode pembelajaran. Dengan memilih metode pembelajaran atau pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik dan tujuan pembelajaran. Metode yang umum digunakan dalam pembelajaran BIPA meliputi metode komunikatif, pengajaran berbasis proyek, kemudian ada permainan peran, dan lain sebagainya. Kemudian bagian rencana pembelajaran. Nah, merencanakan urutan pelajaran dan aktivitas pembelajaran secara terperinci, termasuk alokasi waktu, sumber daya yang dibutuhkan, dan langkah-langkah konkret yang akan diambil selama pembelajaran. Kemudian ada penilaian dan evaluasi. Nah, penilaian dan evaluasi ini menentukan cara untuk menilai kemajuan peserta didik dalam memahami dan menggunakan bahasa Indonesia. Ini bisa meliputi ujian, tugas, presentasi, portofolio, atau penilaian formatif lainnya. Selanjutnya ada perencanaan pembelajaran. Merencanakan urutan pelajaran dan aktivitas pembelajaran secara terperinci, termasuk kemudian ada sumber daya. Sumber daya ini mengidentifikasi dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan seperti buku teks, materi pembelajaran online, perangkat lunak, alat bantu pengajaran, dan referensi lainnya. Kemudian lingkungan pembelajaran. Nah, lingkungan pembelajaran ini harus mendukung dalam proses pembelajaran, baik itu secara fisik maupun virtual. Nah, kemudian ada penyesuaian, fleksibilitas dalam perencanaan pembelajaran untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemajuan individu. Peserta didik ini termasuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau perubahan dalam rencana pembelajaran. Kemudian ada evaluasi dan perbaikan.
melakukan evaluasi terhadap rencana pembelajaran secara berkala, dan melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi tersebut untuk memastikan pembelajaran yang efektif dan efisien. Penting untuk diingat bahwa perencanaan pembelajaran BIPA harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang unik, dengan merencanakan dengan cermat dan memperhatikan beberapa komponen di atas. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.